berkaitan itu nggak begitu apa istilahnya memahami ya istilahnya konteks berapa detik, berapa lama waktu untuk kita bisa mengambil keputusan ya, karena kita ya saya bukan praktisi safety driving, jadi bukan praktisi di bidang itu. Hanya yang saya bisa pahami bahwa ketika kita melakukan apa istilahnya di balik kendaraan kemudi itu ya kita harus fokus gitu kan. Jadi ketika kita fokus, kita tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika ada terjadi apalah misalnya di jalan gitu ya, ya sesuatu yang kita kita cepat untuk merespon gitu kan. Hanya kalau kita tidak fokus ya karena kita punya kegiatan sampingan ya, misalnya lagi sambil main handphone, terus apa istilahnya sambil adalah kegiatan lain gitu, apalagi kita dalam kondisi mengendarai itu tidak dalam kondisi sehat gitu ya, atau kita fit gitu ya karena mungkin capek, ngantuk atau di bawah alkohol, nah itu kita sudah nggak bisa lagi memberikan respon yang apa logika. Ya tentunya ini kan disesuaikan dengan kondisi jalan ya. Kan ada ketentuan kalau di tol itu sepengetahuan saya kalau di dalam kota itu kan batasan kecepatannya itu kan 60-80 km ya. Jadi maksimal 80 kpj kilometer per jam. Kalau di luar kota ada batasannya sampai 100 km per jam. Nah, seharusnya ya kita mengikuti ketentuan itu karena tentunya apa istilahnya operator jalan tol itu atau ya dalam hal ini penyedia jalan itu sudah mengetahui karakter jalan tersebut. Kadang kan ada faktor angin, ada faktor mungkin jalannya mungkin tidak rata, mungkin apalah istilahnya ada mungkin di apa istilahnya turunan dan sebagainya. Nah itu udah ada ketentuannya. Nah kendaraan Pajero memang speednya kan bisa dipacu ya sampai 220 kalau nggak salah ya kilometer per jam itu di stop speedometer. Nah kadang kita bawa mobil itu kecepatan 120, 130 itu mungkin sebagian orang merasa itu belum cepat kadang-kadang. 100 itu dianggap masih biasa kadang-kadang gitu ya. Wah lambat gitu kan. Padahal itu kita udah cepat, kecepatan 100 km itu udah maksimal, udah cepat sebenarnya juga gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar, Mas. Jadi karena nyaman gitu ya, mobilnya bisa ini, cuma kita yang perlu kita perhatikan bahwa mobil kita ini tinggi ya. Jadi tinggi, jadi potensinya ya mungkin rentan ini juga kalau misalnya ada angin itu bisa goyang lah. Jadi dibandingkan mobil sedan mungkin yang dia mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin di kecepatan tertentu dia masih aman gitu kan. Nah, jadi kalau saran saya ketika kita melakukan apa perjalanan mengemudikan kendaraan, apapun itu kendaraannya patuhi batas kecepatan. Kalau ketentuan biasa ini kalau kita touring ya, biasanya maksimal 3 jam kita harus istirahat gitu loh. Jadi 3 jam perjalanan kita istirahat, 3 jam perjalanan kita istirahat gitu. Kalau mengemudi terus menerus gitu ya. Nah kita tahu nih dari Jakarta ke Surabaya kan lumayan panjang ya, lumayan jauh gitu kan. Memang ini kadang-kadang kita ingin memaksakan diri gitu ya, ingin cepat sampai atau apa, udah istirahat ntar aja gitu kan. Padahal kita kadang-kadang apa istilahnya kondisi fisik kita mendukung nggak gitu, tapi ya normalnya kalau acuan kita selama ini ya maksimal jalan ini ya 3 jam kita istirahat, 3 jam istirahat gitu kan. Nah itu pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang kita itu ada istilahnya apa itu micro sleep gitu ya. Itu yang kita nggak sadar gitu ya. Badan kita kayak ini tapi kita ngantuk dipaksakan yang tiba-tiba kita tuh maklep gitu ya istilahnya tertidur dalam kecepatan tinggi atau istilahnya mobil bisa meluncur kemana saja itu. Kita tertidur apalagi ngebut, nah itu kan bisa kita nggak sadar gitu ya istilahnya. Nah ini yang kita harus hati-hati gitu.